Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta kursus kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Di hari kelima ini kita akan disuguhkan dengan modul kompetensi yang kelima, yaitu terkait pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Teman-teman, untuk materi 1 sampai 4 kemarin mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom chat atau langsung raise hand sebelum kita mulai lanjutkan pembelajaran materi kelima hari ini. Kalau sudah jelas materi kemarin atau tidak ada masalah, mungkin bisa ketik di kolom chat aman atau bisa dituliskan jelas, silahkan. Gimana? Aman? Materi 1 sampai 4? Ada kendala, kesulitan, aman. Oke. Jadi kita bisa lanjut ke materi kompetensi yang kelima hari ini, teman-teman. Materi terkait melakukan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah untuk level yang ke-1. Di modul kompetensi yang kelima ini, kita akan belajar bagaimana cara perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Yang mana pada pembelajaran kali ini diharapkan para peserta kursus mampu menjelaskan terkait kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu sendiri. Juga tentang pembentukan tim pengelola kontrak. Ternyata yang menyusun kontrak pengadaan barang jasa pemerintah ini tidak hanya dari PPK, tidak harus PPK, tetapi bisa dibantu oleh tim pengelola kontrak. Tim pengelola kontrak itu siapa saja? Nanti sebentar kita akan lihat. Kemudian juga para peserta diharapkan mampu menjelaskan terkait pengendalian kontrak pengadaan barang jasa pemerintah sampai dengan tahap serah terima hasil pengadaan barang jasa pemerintah. Di sini juga kita akan belajar bagaimana cara melakukan penyusunan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian yang sering keluar di soal ujian kompetensi level 1, terutama di soal-soal terakhir, untuk indikator menjelaskan ataupun mengidentifikasi dan soal-soal simulasi, biasanya muncul soal-soal seperti ini, teman-teman, terkait dengan perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran atau bukti pembelian, dan juga surat pesanan. Selanjutnya, seperti materi sebelumnya, yang dimulai dari materi 3 sampai materi ke-6 nanti, ini ada yang paling penting juga di sini, yaitu terkait dengan resiko pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa, dan juga mengidentifikasi serta mengumpulkan bahan, data, ataupun informasi untuk melakukan persiapan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia barang jasa pemerintah. Untuk subpokok materi yang pertama, di sini ada pertanyaan, jelaskan definisi, tujuan, dan para pihak dalam kontrak pengadaan barang jasa. Menurut teman-teman, apa sih tujuan dirumuskan kontrak ini, dan kira-kira siapa saja para pihak yang terlibat di dalam proses tanda tangan kontrak nanti ini? Mungkin bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat, apa tujuan dirumuskannya kontrak, yang mana kontrak pengadaan barang jasa pemerintah ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan. Kontrak tersebut juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, beserta hak dan juga kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kira-kira apa sih tujuannya disusun kontrak ini atau dirumuskan kontrak ini? Mungkin bisa sharing, ada yang mau raise hand di sini? Silakan. Tujuannya apa sih kita susun kontrak? Kira-kira kalau suatu pekerjaan tanpa dilandasi oleh kontrak bisa atau tidak kalau untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah? Tuh, di sini ada Mbak Aulia, melindungi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Nah, betul sekali ya. Jadi tujuan disusunnya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah agar kedua belah pihak yang berkontrak ini terlindungi, sama-sama aman, gitu. Sehingga diaturlah apa yang menjadi hak dan juga apa yang menjadi kewajiban. Yang kedua ini ada dari Mbak Ima, agar bisa terikat. Tentu saja untuk bisa terikat dalam melaksanakan kontrak ini, maka harus dibuatkan sebuah kontrak
atau kesepakatan atau sebuah perjanjian dan harus ditandatangani. Sehingga para pihak yang menandatangani kontrak ini sama-sama menyatakan saling mengikatkan diri nih untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Oke, teman-teman, di sini ada pengertian dari kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang mana menurut Peraturan Presiden Nomor 16 2018 yang telah dirubah untuk pertama kalinya ke dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 disebutkan bahwasannya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu merupakan perjanjian tertulis antara PA, KPA, ataupun PPK dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola. Jadi ada dua pihak di sini. Ada yang namanya pihak pertama, yaitu pejabat yang menandatangani kontrak, apakah itu PA, KPA, yang merupakan kewenangannya, ini menandatangani kontrak, atau didelegasikan ke pejabat pembuat komitmen. Tuh, jadi kalau teman-teman nanti melihat sebuah kontrak, apalagi kontrak pengadaan yang berasal dari SPSE, nah di situ ada tulisan PPK. Harus dipastikan dulu PPK di situ apakah pejabat pembuat komitmen ataukah pejabat penandatanganan kontrak. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen, kemudian di situ di e-kontrak, jadi di dalam aplikasi SPSE itu setelah proses pemilihan penyedia, nanti ketika pejabat pembuat komitmen menerbitkan SPPBJ atau surat penunjukan penyedia barang jasa, nanti akan muncul itu namanya elektronik kontrak, e-kontrak. Itu yang akan kita isi sebagai pejabat pembuat komitmen. Di situ ada isiannya. Nah, nanti akan tertulis PPK. Itu harus dipastikan dulu, pejabat penandatanganan kontrak siapa yang akan menandatangani kontrak ini. Bagaimana cara kita tahu? Tentu saja dengan melihat SKPPK. Apakah di SKPPK itu tertulis kewajiban atau kewenangan untuk menandatangani perjanjian. Tuh. Kalau job desk-nya PPK atau uraian tugasnya PPK di dalam SK-nya, ketika mengikuti apa yang tertulis di dalam pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, maka di situ tidak ada kewenangan PPK untuk menandatangani kontrak. Gitu. Jadi kewenangannya ada di PA-KPA. Tetapi kadangkala PA-KPA ini mungkin terlalu sibuk sehingga mendelegasikan atau mengamanatkan si pejabat pembuat komitmen untuk silakan tanda tangan kontraknya. Gitu. Dengan cara menuliskan ini tugas ini di dalam SK-nya. Jadi teman-teman kalau jadi PPK nanti lihat dulu SK-nya. Apakah ada kewenangan itu atau tidak. Jangan sampai teman-teman ikut menandatangani kontrak padahal bukan merupakan kewenangannya. Sedangkan kontrak menurut International Trade Center di tahun 2010 disebutkan bahwasanya kontrak itu merupakan sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Jadi kontrak itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau tadi pihak pertamanya itu adalah pejabat penandatanganan kontrak, kalau pihak kedua tentu saja penyedia barang jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Kontrak ini sendiri akan menjadi pedoman bagi pokja pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan. Jadi kemarin masih diingat ketika pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun dokumen pemilihan, maka apa yang dituliskan di dalam dokumen pemilihan, juga bagaimana cara pemilihan metode-metode kemarin masih ingat, metode evaluasi penawaran, metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen penawaran. Itu cara menentukannya dengan melihat karakteristik pekerjaan yang tertuang di dalam spesifikasi teknis ataupun KAK, juga rancangan kontrak yang telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Sehingga dokumen pemilihan, ini pedoman penyusunannya adalah rancangan kontrak. Kemudian, rancangan kontrak ini ketika sudah dijadikan dokumen pemilihan, maka dokumen pemilihan ini akan menjadi pedoman bagi penyedia, pedoman bagi para peserta tender, bagi para calon penyedia untuk menyampaikan penawarannya. Dan ketika si peserta tender tadi ditetapkan sebagai pemenang, kemudian akan berkontrak, maka
kontrak yang akan ditandatangani itu asal-muasalnya itu dari rancangan kontrak yang pertama tadi ini. Jadi isi-isinya sama itu klausul-klausulnya yang akan diperjanjikan. Sehingga nanti menjadi dasar atau pedoman bagi penyedia, ini ketika sudah tanda tangan kontrak, sudah menjadi penyedia, disebut sebagai penyedia. Nah, kontrak ini akan menjadi pedoman bagi si penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi yang dilaksanakan di lapangan tentu saja apa yang dibunyikan atau diperjanjikan di dalam kontrak pengadaan barang jasa pemerintah tersebut. Itu. Kemudian kontrak ini menjadi pedoman bagi pejabat penandatanganan kontrak dan juga penyedia dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa, ini sesuai dengan tugas, hak, dan juga kewajiban masing-masing pihak. Ini di dalam melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak tersebut. Itu. Jadi kewenangan dari pejabat penandatanganan kontrak ketika itu PA, maka PA memiliki kewenangan sebagai pejabat penandatanganan kontrak. Sedangkan apabila ada KPA, maka PA-nya ini akan menjadi penanggung jawab kegiatan. Sedangkan KPA yang menjadi pejabat penandatanganan kontrak untuk mempersiapkan proses pengadaan barang jasa ketika tidak ada PPK. Dan PA sebagai penanggung jawab kegiatan, serta KPA ini yang akan merangkap sebagai PPK, sedangkan PPK melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 Perpres 12/2021, yang mana di dalam pasal 11 ini tidak disebutkan tugas PPK, kewenangan PPK ini menandatangani kontrak. Gitu. Sedangkan pejabat penandatanganan kontrak ketika ditunjuk si PPK ini, si pejabat pembuat komitmen, didelegasikan ke PPK, maka PPK ini tentu saja akan melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 11 Perpres 12 tahun 2021. Itu. Dan si PPK ini menjadi pejabat penandatanganan kontrak ketika mendapat delegasi atau amanat dari PA atau KPA, seperti itu. Jenis dan bentuk kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ketika PPK menyusun ataupun menetapkan dokumen kontrak ini, maka hal-hal yang harus diperhatikan ini antara lain jenis kontraknya itu apa. Ini harus diperjelas sesuai dengan karakteristik karakteristik pekerjaan. Kemudian bentuk kontraknya seperti apa? Nah, mari kita lihat. Di sini terdapat beberapa jenis kontrak, teman-teman. Jadi ketika kita melihat jenis pengadaan itu ada 4, ada namanya barang, konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Sedangkan jasa konsultansi ini dibagi atas 2, ada jasa konsultansi non-konstruksi, ada jasa konsultansi non-konstruksi. Yang mana untuk setiap jenis pengadaan ini, bentuk kontraknya itu berbeda-beda. Ini tidak sama antara satu jenis pengadaan dengan jenis pengadaan yang lainnya. Untuk pengadaan barang dan juga jasa lainnya, jenis kontrak yang digunakan ini adalah kontrak lumsum, bisa kontrak harga satuan boleh, kontrak gabungan lumsum harga satuan boleh, kontrak payung boleh, kemudian kontrak biaya plus imbalan juga boleh. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, ini boleh pakai lumsum, boleh harga satuan, boleh pilih kontrak gabungan, boleh pilih kontrak biaya plus imbalan, boleh pilih kontrak putar kunci. Dan untuk jasa konsultansi ketika non-konstruksi, maka ada 3 jenis kontraknya, bisa pakai lumsum, ini kalau untuk konsultan, bisa pakai kontrak payung, bisa juga pakai waktu penugasan. Sedangkan untuk jasa konsultansi konstruksi, ketika ini adalah paket konsultan perencana, jasa konsultansi perencanaan, maka menggunakan kontrak lumsum, dan apabila jasa konsultansi itu merupakan kontrak konsultan pengawas, maka menggunakan jenis kontrak waktu penugasan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, jadi di modul ini saya bukakan modul supaya teman-teman juga bisa mengetahui bahwasanya semua penjelasan dari materi atau slide yang ditampilkan ini semuanya ada di dalam modul. Ini seperti halnya jenis kontrak tadi, mungkin bingung, ini lumsum ini seperti apa. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti menjadi PPK atau tim yang menyusun kontrak membantu PPK, ketika akan memilih jenis kontrak ini pada saat penyusunan dokumen rancangan kontrak, maka cara memilih jenis kontraknya ketika pekerjaan tersebut
ruang lingkupnya, ini kita baca di KAK atau di spesifikasi teknis, di situ ada ruang lingkup yang diuraikan oleh pengguna anggaran ataupun KPA, kemudian kita baca, kita lihat apakah ruang lingkup yang diuraikan ini di situ telah menguraikan dengan jelas waktu pelaksanaannya kapan dan produk atau keluarannya ini, outputnya ini bagaimana, jelas atau tidak. Misalnya ada kontrak konstruksi, itu outputnya tentu saja sudah jelas kan, outputnya yaitu terbangunnya sebuah bangunan konstruksi, seperti itu, misalnya bangunan gedung kantor. Jadi outputnya ini bangunan gedung kantor. Nah, ini bisa menggunakan kontrak lumsum. Kemudian kita melihat dari segi pembayarannya seperti apa. Jadi untuk kontrak lumsum ini, untuk cara pembayarannya, ini dilakukan pembayaran apabila kontrak karakteristik pekerjaan tersebut, ini kalau untuk HPS-nya kita lihat, itu harga satuannya itu merupakan harga pasti dan tetap. Ketika kita akan membayar, nanti kita akan bayar sesuai dengan nilai harga yang tercantum di dalam kontrak tersebut. Misalnya, untuk pembangunan suatu gedung, nilai kontraknya misalnya 300 juta, maka nantinya yang akan kita bayar ya 300 juta gitu. Bukan ketika 300 juta kemudian nanti kita bayar jadi 290 juta seperti itu, karena ternyata dari bangunan yang akan dibangun tersebut, konstruksi tersebut, itu atapnya itu tidak jadi atau tidak selesai gitu. Sehingga kita tidak bisa bayar kan, kita hanya bayar pondasinya dan lainnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh karena kita menggunakan kontrak lumsum, yang mana kontrak lumsum kita lihat tadi outputnya itu apa. Itu outputnya terbangunnya suatu bangunan konstruksi. Sehingga kalau bangunan tersebut tidak selesai, tidak bisa dibayarkan. Itu kalau kontrak lumsum. Gitu. Kemudian, kontrak lumsum ini pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil keluaran atau secara bertahap berdasarkan bagian keluaran yang dilaksanakan. Contohnya untuk pembangunan bangunan gedung tadi, bangunan gedung kantor, itu ada output, ada sub output. Outputnya tentu saja terbangunnya suatu bangunan konstruksi itu, bangunannya jadi, itu outputnya. Sub outputnya misalnya lantainya selesai, dindingnya selesai, itu, atapnya selesai. Nah, itu disebut dengan sub output. Jadi untuk cara pembayarannya ini bisa dibayarkan sekaligus kalau outputnya tadi selesai, atau dibayarkan secara bertahap sesuai dengan sub outputnya tadi. Jadi kalau sudah selesai pondasi bisa dibayar di termin seperti itu. Kemudian ketentuan yang keempat ini kalau kontraknya lumsum, semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Itu. Jadi seperti bangunan gedung tadi, kalau gedungnya tidak jadi, ya tidak dibayar. Resikonya ditanggung penyedia. Gitu. Begitu juga kalau ada kontrak, misalnya ada pengadaan komputer untuk ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana di spesifikasi teknis yang diatur, ini komputer yang harus tersedia ini jumlahnya sebanyak 100 unit atau 100 pieces, dan untuk komputer tersebut 100 unitnya ini speknya ini harus sama, tidak boleh beda. Nah, jadi kita menggunakan kontrak lumsum sini karena harus sama semua itu. Jadi di situ outputnya ini tersedianya 100 unit komputer dengan spek yang sama. Sehingga ketika komputer itu yang datang hanya 99, sedangkan yang satunya ini sudah tidak bisa lagi diadakan karena mungkin stoknya sudah habis. Hanya 99 yang tersedia. Dan kontraknya lumsum, maka itu tidak bisa dibayar. Gitu. Dan resikonya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Seperti itu. Kemudian untuk ketentuan yang kelima, kontrak lumsum ini berorientasi kepada keluaran. Jadi kita lihat itu outputnya itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai ya tidak bisa dibayar. Iya.
Mohon maaf tadi saya terlempar keluar jaringan kurang baik. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Tadi kita sampai di kontrak lumsum ya. Jadi kira-kira bisa ditangkap ini maksud dari kontrak lumsum atau ketentuan dari kontrak lumsum. Contoh dari kontrak lumsum ini misalnya pekerjaan konstruksi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, pembangunan bangunan gedung kantor, atau mungkin pekerjaan konstruksi terintegrasi, ada namanya konstruksi pembangunan design and build. Kemudian ada pengadaan peralatan kantor, bisa menggunakan kontrak lumsum. Pengadaan komputer atau laptop menggunakan kontrak lumsum. Ingat ya, ketika pengadaan komputer atau laptop itu, misalnya 1 unit, kita ada pengadaan laptop 1 unit laptop, nah itu kita bisa gunakan kontrak lumsum. Gitu. Tapi kalau laptopnya itu banyak, kemudian spek yang kita butuhkan itu boleh berbeda-beda, jangan kita gunakan kontrak lumsum. Kecuali speknya ini harus sama untuk semua total jumlah. Jadi kita lihat ini outputnya, ataupun sub-outputnya seperti apa. Kemudian pengadaan benih dan juga sewa gedung. Nah, itu adalah definisi dari kontrak lumsum. Yang kedua, untuk kontrak harga satuan. Kontrak harga satuan ini kita pilih apabila ruang lingkup pekerjaan itu yang mana kuantitas atau volumenya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani atau tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat atau karakteristik ataupun kesulitan dan resiko pekerjaan. Misalnya ada pekerjaan konstruksi, pembangunan tanggul. Nah, pembangunan tanggul itu misalnya kita ukur di tepian sungai itu, panjang tanggul yang akan kita bangun itu kurang sekitar 100 meter. Jadi kita tentukan volume kita itu 100 meter, misalnya panjang 100 meter, kemudian tinggi berapa, didapatkanlah volumenya misalnya 150 meter kubik, seperti itu. Itu panjangnya, volumenya. Nah, namun ketika kita menentukan volume itu, kita sudah melihat ini di lapangan. Ini kita sebagai penyusun kontraknya ya. Jadi kita lihat di lapangan, ini kalau dibangun 100 meter, misalnya 100 meter panjangnya, kita bangun 100 meter, ini bisa saja di tanggul itu, di tepian pantai itu, atau di tepian sungai itu, bisa saja terjadi longsor di tanah yang sebelah sana atau sebelah sini. Jadi kita masih bingung. Kira-kira ini kalau panjangnya 100 meter, ini nanti bisa terbangun 100 meter atau tidak? Karena kita tidak bisa pastikan, bisa jadi nanti di bagian ujungnya sana longsor, sehingga yang bisa dibangun hanya 80 meter. Jadi volumenya ini masih bersifat perkiraan. Maka jangan kita gunakan kontrak lumsum, karena kalau kontrak lumsum, panjangnya 100 meter, maka outputnya 100 meter. Mau di lapangan terjadi longsor atau terjadi apapun itu sehingga tidak dimungkinkan untuk membangun konstruksi tersebut, itu tidak bisa kita ini ya. Jadi resikonya itu ditanggung oleh penyedia. Sehingga kalau masih bersifat perkiraan seperti tadi, itu kita gunakanlah harga satuan. Harga satuan ini ketika di kontraknya itu kita sebutkan panjangnya untuk tanggul itu 100 meter, tetapi ketika sudah pekerjaan di lapangan dan terjadi kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi longsor, sehingga yang bisa dibangun ini hanya sepanjang 80 meter, maka kontraknya kita adendum. Itu untuk volumenya, untuk panjangnya itu dari 100 meter, kita rubah menjadi 80 meter, harganya juga kita sesuaikan kembali, yang 20 meternya itu tidak dibayarkan, dan 80 meternya yang dibayarkan. Seperti itu. Jadi teman-teman ketika menyusun kontrak, kemudian akan menetapkan ini jenis kontrak, harus pastikan dulu ini karakteristik pekerjaan, kemudian ruang lingkupnya seperti apa. Kira-kira outputnya itu harus tercapai atau masih bersifat perkiraan untuk volumenya. Seperti itu. Sehingga pembayaran untuk kontrak harga satuan ini berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing unsur pekerjaan. Jadi ketika ada HPS, kemudian ada masing-masing item pekerjaannya tadi, ada harga satuan, masih ingat yang kemarin? Nah, itu kita bayarkan sesuai dengan pengukuran yang ada di lapangan. Kemudian
total pembayaran nanti itu tergantung kepada total atau kuantitas volume dari hasil pekerjaan. Jadi walaupun di perencanaannya itu disebutkan panjangnya 100 meter, tetapi ketika hasil pekerjaannya hanya 80 meter, nah itu yang dibayarkan adalah 80 meter. Begitu juga dengan kontrak misalnya pengadaan komputer untuk ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah sebanyak 100 unit dengan spek yang berbeda. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Tadi speknya sama 100 unit, ini berbeda speknya. Itu boleh. Apa saja speknya? Ini ada yang Core i3, ada yang Core i5, itu boleh. Nah, kita boleh gunakan kontrak harga satuan seperti itu. Kalau kontrak harga satuan dari 100 unit misalnya yang datang hanya 80 gitu. Nah, 80 yang kita bayarkan. Itu perbedaan antara kontrak harga satuan dengan kontrak lumsum. Contoh pekerjaannya misalnya ada pembangunan gedung atau infrastruktur, ada pengadaan obat-obatan, ada pengadaan jasa boga di pasien rumah sakit. Kalau kontrak gabungan, jadi ini gabungan lumsum dan harga satuan, itu merupakan kontrak yang pekerjaannya atau ruang lingkup pekerjaannya ini terdapat dua kondisi tadi. Ada yang lumsumnya, ada yang harga satuannya. Saya kasih contoh dulu di sini, di sini ada HPS, ini HPS jasa konsultansi. Jadi HPS jasa konsultansi, karena sekarang ini jasa konsultansi jenis kontraknya sudah bukan lagi harga satuan, tetapi sudah harus menggunakan lumsum, sehingga HPS-nya sudah seperti ini. Kalau dulu HPS-nya kan ada tenaga ahli, ada biaya pendukungnya dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah berubah seperti ini karena lumsum, kontrak perencanaan, konsultan perencanaan. Jadi kita sebutkan ini outputnya, misalnya kontrak jasa konsultansi konstruksi perencanaan pembangunan pasar, seperti itu. Maka outputnya dari hasil perencanaan yang kita butuhkan, yaitu ada laporan pendahuluan, kemudian ada laporan antara, kemudian ada laporan akhir yang berisi DED-nya, kemudian ada EE-nya, engineer estimate-nya, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan kontrak lumsum, kita pilih kontrak lumsum, dan seperti inilah kita tetapkan. Outputnya, yang pertama, outputnya untuk semua ini adalah ini terselesaikannya DED atau Detail Engineering untuk konsultan perencanaan tersebut, itu, dan sub outputnya di sini ada laporan pendahuluan dan seterusnya, output 1, 2, sampai 3. Ini masing-masing satu dokumen atau satu berkas. Maka kita pilihlah kontrak lumsum. Ini. Kemudian pembayarannya bisa secara keseluruhan, ini dibayar sekaligus, atau ketika sub outputnya sudah tercapai. Misalnya sudah ada ini output satunya, laporan pendahuluan sudah jadi, sudah diserahkan kepada PPK, sudah dilakukan serah terima, pertama misalnya. Nah, ini kita bisa bayarkan ini untuk output 1. Begitu juga output 2 dan output 3. Kalau untuk kontrak yang kontrak yang harga satuan. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini untuk kontrak HPS jalan di sini disebutkan ada pekerjaan timbunan pilihan atau sirtu. Nah, jadi dengan panjang jalan sekian meter itu, dengan lebar dan tinggi sekian atau kedalaman sekian, ini didapatkanlah volume sejumlah ini. Tetapi ketika kita menyusun HPS tersebut, ini kita mulai berpikir, ini bisa jadi timbunan yang dibutuhkan ini nanti berbeda. Misalnya kita sudah timbun sirtu sebanyak ini, kemudian hujan, di lokasi pekerjaan itu hujan, sehingga sirtunya itu biasanya turun. Jadi turun atau terjadi kepadatan, dan perlu ditambah lagi sirtunya. Artinya volume ini masih bersifat perkiraan. Bisa berkurang ketika dilaksanakan pekerjaan itu, bisa juga malah bertambah. Jadi kita tidak boleh menggunakan kontrak lumsum di sini. Kita pilihlah kontrak harga satuan, gitu. Nah, jadi itulah perbedaannya. Untuk pekerjaan jalan ini, karena di kontraknya ini, di sini ada harga satuan tadi, kemudian ada item pekerjaan yang ini ada outputnya berupa nama proyek misalnya, satu lumsum. Nah, satu lumsum. Maka ini tentunya kita pilih lumsum. Jadi ada dua di dalam satu kontrak, di dalam satu HPS, ada yang lumsumnya, ada bagian komponen lumsum, ada bagian yang harga satuan. Maka disinilah kita pilih kontrak gabungan. Seperti itu.
Kira-kira bisa dipahami ini teman-teman? Kalau bisa dipahami, bisa tulis di kolom chat. Kalau masih bingung, nanti saya bantu menjelaskan kembali. Gimana? Aman? Kalau aman bisa tulis di kolom chat, aman? Nih. Aman, jelas? Lanjut, pakai aman ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kontrak putar kunci. Jadi untuk jenis kontrak putar kunci, ini digunakan ketika perjanjian tersebut atau kontrak tersebut ini berkaitan dengan pembangunan suatu proyek. Dalam hal si penyedia, ini setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Contohnya untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Misalnya, kita akan membangun pembangunan stadion atau MRT. Itu ketika kita akan menggunakan misalnya kontrak lump sum, kita khawatir jangan-jangan anggaran kita ini nanti tidak sampai atau tidak cukup untuk membiayai pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi kita gunakan saja ini jenis kontrak putar kunci. Pokoknya kontrak ini sampai selesai ya. Ini saya tidak mau tahu kendala di lapangan atau seperti apa. Ini anggarannya sekian, ini kita gunakan jenis putar kunci. Itu jenis kontrak putar kunci. Dan untuk kontrak payung, ini kontrak payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang atau pekerjaan yang rutin dalam periode waktu tertentu dengan spesifikasi yang pasti, namun volume dan waktu pesanan ini belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani. Jadi contoh dari kontrak payung ini misalnya ada pengadaan alat tulis kantor. Kita di UKPBJ ketika kita melakukan konsolidasi pengadaan yang kemarin masih ingat, itu kita melihat dari seluruh OPD yang ada di kabupaten atau kota kita atau daerah kita, itu kita rekap semua, kita jumlahkan, ternyata kita dapatkan semua OPD ini ada ATK dengan total anggaran sebanyak 3 miliar itu. Dan berdasarkan hasil analisa dari UKPBJ, ternyata pengadaan ATK ini ada setiap tahunnya karena merupakan pekerjaan rutin ini. Kemudian dilaksanakan secara berulang, setiap tahunnya pasti ada ATK. Akhirnya si UKPBJ ini berpikir, oh daripada kita selalu proses tender setiap tahunnya, bagaimana kalau kita satu kali tender selama 3 tahun atau 5 tahun. Itu. Jadi satu kali dilakukan proses pemilihan penyedia. Maka kita lakukanlah proses pemilihan penyedia ini. Kita tender pengadaan ATK untuk dikontrakkan sepanjang 3 tahun atau 5 tahun. Itu. Dengan menggunakan kontrak payung. Jadi kontrak payung itu ketika selesai tender nanti didapatkanlah si penyedia ATK. Penyedia ini akan berkontrak dengan kepala daerah. Mereka bersedia untuk menyediakan ATK tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh OPD yang ada di daerah tersebut selama 3 tahun. Gitu. Untuk volume itu belum ditentukan. Jadi tidak ditentukan nanti sepanjang 3 tahun kita butuh 100 pensil, butuh 5.000 rim kertas, tidak seperti itu. Yang kita ikat hanya ATK-nya, misalnya butuh kertas, butuh pensil, butuh tip X, dan lain sebagainya, tetapi volumenya itu belum diatur. Yang jelasnya si penyedia pemenang tender ini harus menyediakan ATK yang diminta tuh oleh OPD ini sepanjang 3 tahun, itu harus tersedia. Dan kita belum tahu waktu pesanan, ini si OPDA mau pesannya kapan, ATK tersebut itu kita belum atur. Yang kita ikat hanya item pekerjaannya. Itu yang disebut dengan kontrak payung. Kontrak payung ini tentu saja akan meminimalisir biaya ketika melakukan proses tender yang sepanjang setiap 1 tahun dilakukan tender, ini lebih efisien lagi. 3 tahun sekali baru dilakukan tender ATK. Gitu. Jadi seperti itu kontrak payung. Contoh pekerjaan ada juga pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, ada pengadaan jasa boga. Jadi jasa boga ini juga bisa dilakukan kontrak payung. Misalnya ada pengadaan makan minum di rumah sakit. Itu kan pekerjaan berulang itu setiap tahunnya ada. Jadi kita kontrak payung saja ini ke penyedia makan minumnya itu atau ke si cateringnya.
Daripada tiap tahun di tender, apalagi kalau di tender dan pemenangnya itu terus. Tuh, seringkali seperti itu, yang menang tender kok tiap tahun sama terus ini penyedianya. Jangan-jangan ini tender rasa penunjukan langsung seperti itu. Jadi bisa disarankan ini. Bagaimana kalau kita kontrak payung saja? Kemudian ada pengadaan jasa layanan travel agent, kemudian ada pengadaan material, juga pengadaan ATK. Lanjut lagi untuk kontrak biaya plus imbalan. Jadi jenis kontrak ini digunakan untuk pengadaan barang, konstruksi, ataupun jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Jadi untuk pemilihan jenis kontrak ini, ketika ada pengadaan pekerjaan penanganan keadaan darurat, kemudian kita lakukan penunjukan langsung, ini ada penawarannya, kemudian kita pakailah jenis kontrak ini, biaya plus imbalan. Jadi dikerjakan dulu, nanti baru dihitung ini biaya yang dikeluarkan oleh si penyedia ini, plus imbalannya berapa. Seperti itu. Contoh pekerjaannya adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yang mana vaksinasi tersebut biasanya kita belum tahu berapa orang yang akan divaksinasi, jadi dilaksanakan saja dulu. Nanti baru dihitung, ini biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penyedia tadi itu berapa, kemudian kita kasih imbalannya berapa, seperti itu. Ada juga pengadaan alat kesehatan pada masa tanggap darurat COVID-19, ada pekerjaan pembangunan rumah sakit darurat, ini kalau untuk penanganan COVID kemarin, kemudian pembangunan jembatan pada masa tanggap darurat, bencana, dan lain sebagainya. Tuh. Sedangkan untuk jenis kontrak jasa konsultan tadi, ini ada yang lump sum, tadi sama. Jadi jenis kontrak lump sum ini untuk konsultan konstruksi, contohnya konsultan perencana, seperti tadi, ada contoh HPS-nya. Kemudian ada juga untuk konsultan yang non-konstruksi, itu digunakan ketika ada pekerjaan pembangunan aplikasi komputer. Gitu. Jadi ingat ya, jasa konsultansi ini berkaitan dengan brainware atau olah pikir. Seperti halnya dengan pembangunan aplikasi komputer ini. Jadi aplikasi komputer ini bukan yang sudah jadi kemudian dibeli, itu masuk ke kategori barang, jenis barang, tetapi ketika aplikasi tersebut itu akan dibuat, ini akan dibuat oleh tenaga ahli, misalnya tenaga ahli di bidang komputer, sarjana komputer, itu akan membuat aplikasi atau membuat website, nah itu masuknya di jasa konsultansi non-konstruksi. Seperti itu. Sedangkan untuk waktu penugasan, ini waktu penugasan untuk jasa konsultansi yang konstruksi, pengawasan, ini, atau jasa konsultansi non-konstruksi. Misalnya ada kita butuhkan advokat, gitu, pengacara. Nah, ini bisa kita gunakan waktu penugasan, di mana ruang lingkup pekerjaan itu belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin saja berubah secara substansial dari sisi ruang lingkup pekerjaannya. Jadi untuk waktu penugasan ini mirip-mirip dengan harga satuan. Itu. Di sini ada pertanyaan sepertinya. Oke, dari Mas Muhlis. Untuk kontrak payung, misalnya harga berubah di periode selanjutnya. Apakah harga mengikuti perubahan tersebut atau harus sesuai dengan yang dikontrakkan di awal? Jadi harus sesuai dengan yang dikontrakkan di awal. Itu. Kecuali ketika kita kontrak tahun jamak, itu. Jadi kontrak payung ini dengan kontrak tahun jamak ini agak berbeda ya. Kalau kontrak payung itu volumenya kan belum pasti. Jadi kita tidak ikat nilai kontrak. Misalnya kita kontrak payung ATK sepanjang 3 tahun dengan nilai kontrak misalnya 500 juta. Gitu. Tidak seperti itu. Yang kita ikat hanya item pekerjaannya. Mereka harus sediakan ini ATK ini sepanjang 5 tahun. Gitu. Nah, kalau kontrak tahun jamak, di situ kita sudah tahu anggarannya ini nanti 1 miliar misalnya dengan item pekerjaan ini, harga satuannya ini, seperti itu. Gitu ya, itu yang membedakan antara kontrak payung dan juga kontrak tahun jamak. Kontrak tahun jamak itu bisa diberikan penyesuaian harga. Gitu. Oke, jadi seperti itu Mas Mukhlis. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mas Mukhlis gimana? Masih ini? Masih bingung? Mungkin boleh jelas ya? Oke, kalau mau open audionya, open mic-nya silakan juga ya, biar kita diskusi sini. Tuh. Jadi ketika teman-teman nanti di UKPBJ kemudian melakukan konsolidasi, nah konsolidasi itu bisa nanti kita gunakan kontrak payung ini. Jadi untuk kontrak payung itu yang berkontrak ini bukan PPK dengan si penyedia,
tetapi biasanya kepala daerah. Ini kepala daerah yang berkontrak dengan penyedia. Contohnya e-katalog. Jadi e-katalog yang di LKPP, di situ kan ada penyedianya. Ketika kita buka katalog itu kan ada penyedia laptop, ada penyedia barang yang lain. Itu. Mereka itu dikontrak payung dengan LKPP, itu dengan kepala LKPP. Jadi mereka masukkan itu barang jasanya di dalam katalog, kemudian tidak diikat ini si OPD atau si KLPD yang harus belanja di situ. Itu harus apa? Harus pesan misalnya volume setiap bulan harus ambil di situ, misalnya butuh laptop atau butuh ATK setiap bulannya harus pesan sejumlah berapa. Tidak seperti itu. Gitu ya. Tetapi suka-sukanya si KLPD ini nih pesan ke situ dalam jumlah berapa, misalnya bulan pertama pesan ATK dulu sekian unit, ini bulan berikutnya lagi atau nanti beberapa bulan kemudian. Nah, itu seperti itu kira-kira kontrak payung. Sewa bangunan kantor sebaiknya menggunakan jenis kontrak apa? Nah, untuk sewa ini ada tadi sini di awal. Jadi untuk ini ya kontrak. Nah, sini. Jadi untuk sewa ini misalnya kita mau sewa kendaraan atau kita mau sewa gedung kantor selama 1 tahun. Di situ kita lihat ada outputnya atau tidak. Kalau ada outputnya apa? Outputnya ini dipinjamkannya atau disewakannya bangunan tersebut. Gitu. Sehingga yang paling tepat ini kita pilihlah kontrak lumsum. Seperti itu. Karena harganya sudah pasti ya, ini volumenya sudah pasti seperti itu. Gimana Mas Gunawan? Sepertinya Mas Gunawan ada pengadaan ini ya, sewa bangunan kantor ya di OPD-nya, di KLPD-nya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan jenis kontrak sebelum kita lanjut ke bentuk kontrak? Gimana jika jika apa ini? Mas Wawan mau open mic? Boleh, silakan. Mungkin mau dikembangkan pertanyaannya. Kalau jelas, bisa kita lanjut. Oke, jadi jenis kontrak seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Oke. Jadi nanti teman-teman ketika memilih jenis kontrak ini harus lihat dulu ruang lingkup pekerjaannya ini bagaimana. Lebih pas pakai yang lumsum atau harga satuan atau seperti apa. Tapi hati-hati kalau memilih lumsum ini. Tuh, cuma kalau saya kadang-kadang saya lebih memilih lumsum karena kalau lumsum ini resikonya ini ditanggung penyedia gitu. Seperti biasanya untuk kontrak ini apa aplikasi itu atau website itu seringkali digunakan kontrak lumsum. Ini lebih aman kalau kita pakai kontrak lumsum. Kemudian ada lagi pemilihan bentuk kontrak. Jadi pemilihan bentuk kontrak ini kemarin sudah sempat di awal kita bahas. Ada namanya pengadaan langsung untuk barang konstruksi jasa lainnya, nilainya sampai dengan 200 juta. Itu ada pengadaan langsung untuk jasa konsultansi nilainya sampai dengan 100 juta. Jadi, ketika pengadaan tersebut menggunakan ini metode pemilihan pengadaan langsung untuk barang konstruksi jasa lainnya, nah, maka ada 3 bentuk kontrak ini yang bisa dipilih. Yang pertama, ketika anggarannya ini untuk barang dan jasa lainnya ini sampai di bawah 10 juta. Gitu. Jadi lebih kecil atau lebih kurang dari 10 juta. Atau sama dengan 10 juta. Gitu. Jadi paling banyak 10 juta pengadaan barang jasa lainnya, maka kita cukup menggunakan bukti pembelian saja. Gitu. Kalau sampai dengan 50 juta, ini untuk pembelian langsung, ini kita cukup gunakan kwitansi saja. Apa yang membedakan antara bukti pembelian dan juga kwitansi? Nanti sebentar kita lihat. Kwitansi seperti apa yang bisa kita gunakan? Ini ada yang bertanya. Ini, bisa jelaskan lagi Bu, untuk kontrak gabungan. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, untuk kontrak gabungan. Bagian mananya kira-kira yang masih bingung? Ini kontrak gabungan. Ini. Untuk ruang lingkupnya. Jadi, cara kita memilih
jenis kontrak ini, itu kita harus lihat dulu spesifikasi teknisnya seperti apa. Ini apakah barang jasa yang kita butuhkan itu harus sama misalnya, atau mungkin resikonya besar. Kemudian kalau lihat di HPS-nya di sini, kita lihat HPS-nya apakah volumenya ini, volume dari pekerjaan tersebut bersifat pasti, tidak akan berubah nanti di lapangan, atau masih bersifat perkiraan. Nah, kalau masih bersifat perkiraan, itu kita gunakanlah kontrak harga satuan. Tetapi kalau volumenya itu sudah pasti, itu kita gunakanlah kontrak lumsum. Nah, namun di suatu pekerjaan, kadang-kadang HPS-nya itu ini terdapat dua kondisi. Ada yang item pekerjaannya ini bersifat lumsum, ada juga yang item pekerjaannya ini di harga satuannya itu bersifat unit price atau harga satuan, seperti itu. Volumenya ataupun harganya ini bersifat harga satuan. Jadi itu kita gunakan kontrak gabungan. Itu. Seperti itu, Mas siapa tadi? Mas Wawan sepertinya, Mas Dadang. Gimana Mas Dadang? Mau open mic juga supaya lebih jelas pertanyaannya? Silahkan. Gimana Mas Dadang? Masih bingung? Kontrak gabungan? Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk kontrak tadi. Nah, jadi teman-teman untuk barang dan juga jasa lainnya yang nilainya sampai dengan 10 juta itu cukup menggunakan bukti pembelian atau bukti pembayaran. Jadi kalau ada pengadaan misalnya ATK, mau beli kertas, nilai anggarannya misalnya kita butuh kertas 10 rim, anggarannya sekitar 200 jutaan atau 200 ribuan atau 700 ribuan, kita tidak perlu berkontrak dengan si toko dengan menggunakan SPK yang tebal-tebal, ada SSKK-nya, ada klausul-klausul kontrak, tidak perlu seperti itu. Kita cukup beli langsung saja di toko itu, kemudian nota pembeliannya itu kita gunakan sebagai bentuk kontrak yang sah. Gitu. Sedangkan untuk barang ataupun jasa lainnya yang nilainya sampai dengan 50 juta, itu kita cukup gunakan saja kwitansi. Kita buat kwitansinya, kemudian kita tuliskan ini uraian barang yang dibeli, volume, dan lain sebagainya, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk barang dan jasa lainnya yang nilainya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, itu wajib menggunakan surat perintah kerja atau SPK. Dan untuk jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, itu dari nilai berapapun sampai dengan 200 juta, ini wajib menggunakan SPK. Begitu juga dengan jasa konsultansi, dari nilai berapapun sampai dengan 100 juta, ini wajib menggunakan SPK. Kenapa? Karena pekerjaan konstruksi dan juga jasa konsultansi ini, ketika kita akan berkontrak, di situ terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus diikat, harus diatur di dalam klausul-klausul kontraknya. Itu baik cara pembayarannya, apakah dilakukan termin, itu termin 1 dan seterusnya, maupun aturan-aturan yang lainnya, itu pemberian uang muka dan lain sebagainya. Tetapi kalau anggarannya kecil, itu kita langsung bisa beli ke toko saja. Itu kita langsung beli saja, tidak perlu menunggu dikirim, itu dikirim dan lain sebagainya, membutuhkan waktu yang lama. Itu dibuat dulu barang jasanya, barangnya seperti itu. Karena kita beli langsung kan, misalnya kita beli kertas tadi ke toko, itu kertasnya sudah ada. Jadi kita lakukan pembelian langsung ke toko, cukup pakai bukti pembelian saja atau gunakan kwitansi. Kalau untuk surat perjanjian, barang konstruksi lain, jasa lainnya itu nilainya di atas 200 juta, dan juga jasa lainnya, jasa konsultansi di atas 100 juta. Sedangkan untuk e-purchasing atau pembelian melalui katalog elektronik maupun toko daring itu menggunakan surat pesanan. Jadi untuk bentuk kontrak ini nanti akan saya jelaskan detail di akhir sebentar. Kita masuk dulu ke uang muka, jaminan, garansi, dan juga penyesuaian harga. Jadi teman-teman, di Perpres 12/2021 ini agak berbeda, ada perubahan sedikit terkait dengan uang mukanya, di mana untuk usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi, itu nilai atau besaran uang mukanya itu di atas 50%.
untuk nilai pagu anggaran di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Jadi paling minimal sekali itu dikasih uang muka sebesar 50%. Kalau untuk nilai pagu di atas 200 juta sampai dengan 2,5 miliar, itu paling sedikit dikasih 30%. Nilai pagu anggaran di atas 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar, itu paling besar 20%. Tuh. Jadi, besaran uang muka ini teman-teman harus atur nanti di dalam rancangan kontrak, itu ada namanya klausul kontrak. Di situ harus disebutkan ada jenis untuk uang mukanya, pemberian uang muka, ya atau tidak. Kalau memang dikasih uang muka, disebutkan itu uang muka yang dapat diberikan itu berapa persen. Kalau untuk nilai pagu anggaran di atas 15 miliar itu paling besar 20%, dan untuk kontrak tahun jamak itu paling besar 15%. Untuk jaminan dalam pengadaan barang jasa, jadi ketika kita akan melakukan pembayaran, ini pembayaran terhadap uang muka, atau kita lakukan pemberian uang muka, yang mana ketika kita memberikan uang muka itu berupa pinjaman, jadi kita kasih uang muka bukan karena di lapangan ini sudah ada progres, itu sudah ada dibangun misalnya 30% realisasi fisik kemudian kita bayar, nah, itu bukan uang muka namanya, itu termin. Tetapi uang muka ini ketika sudah berkontrak, kemudian si penyedia ini akan melakukan mobilisasi alat, bahan, dan juga tenaga kerja ke lokasi proyek, sehingga mereka butuh uang DP, uang di awal, tuh jadi kita kasih. Kita kasih ketika di lapangan belum ada progres sama sekali. Jadi uang muka itu bersifat pinjaman. Supaya kita kasih uang muka dan si kontraktor ini tidak lari, tuh tidak hilang uang mukanya, maka kita mintalah si jaminan ini. Tuh, jadi ada jaminan dalam pengadaan. Jaminan dalam pengadaan itu ada banyak sekali, ada jaminan penawaran, ada jaminan pelaksanaan, ada juga jaminan pemeliharaan, ada juga jaminan uang muka ini. Sifat dari jaminan itu tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja. Jadi teman-teman, kalau ada pengadaan, kemudian mempersyaratkan ini jaminan pengadaan itu harus dicek dulu. Misalnya, ada kontrak konstruksi misalnya 5 miliar, kemudian si PPK ini sudah menetapkan SPPBJ, dan nanti si calon penyedia ini akan diundang untuk tanda tangan kontrak. Sebelum tanda tangan kontrak, minta dulu jaminannya. Setelah terima jaminan pelaksanaannya, itu jangan langsung dipercaya, harus cek dulu ke si penerbit jaminan, apakah benar jaminan ini tidak memiliki syarat-syarat. Jangan-jangan ada syaratnya ini. Bisa dicairkan kalau ditandatangani oleh si penyedia tadi. Itu. Nah, ini tidak boleh bersyarat ya untuk jaminan. Bentuk jaminannya bank garansi atau surety bond, kemudian penerbit jaminan ini bisa dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus ekspor impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk di surety SIP IOJK. Oke, dari Mas Wawan ini, jika transaksi sewa bangunan atau kendaraan untuk keperluan kantor di bawah 50 juta, kan hanya cukup kwitansi, betul sekali. Kemudian hak dan kewajiban dari pihak penyedia dan pengguna terdokumentasi di mana? Oke, jadi ketika kita melihat pengadaan itu, misalnya ini ada sewa, sewa ini masuknya ke jenis jasa lainnya, gitu. Kemudian sewa bangunan ini nilai anggarannya sampai dengan 50 juta. Jadi kita cukup menggunakan kwitansi saja kan? Jadi ini disebut pembayaran langsung ke si penyedia tadi ini. Tetapi kita lihat dulu, apakah ketika kita nanti berkontrak, kira-kira ada hak atau kewajiban yang perlu diatur atau tidak? Gitu. Kalau memang ada hak dan kewajiban yang perlu diatur, maka jangan kita gunakan ini kwitansi, walaupun anggarannya sampai dengan 50 juta. Tapi kita pakailah SPK. Ini sama halnya dengan ketika kita beli meja ataupun kursi. Ketika meja atau kursi yang nilainya sampai dengan 50 juta, ini sudah ada di pasar, sudah ada di toko. Tinggal kita pergi, bayar, kemudian ambil barangnya. Nah, itu kita gunakan kwitansi tadi. Tetapi ketika meja kursinya ini memang belum ada, perlu dibuat terlebih dahulu, di mebel misalnya, tuh masih mau dicari kayunya dan lain sebagainya. Artinya ini kita harus mengatur hak dan kewajiban, kemudian masa pelaksanaannya, si mebel ini membuat meja itu dalam waktu berapa lama, itu kan harus diatur.
Nah, ini kita pilihlah si SPK tadi. Gitu. Misalnya kewajiban untuk servis rutin pemeliharaan gedung. Nah, kalau untuk kewajiban servis rutin, nah ini juga bisa dituangkan di dalam klausul kontrak ataupun di spesifikasi yang dibuat gitu. Itu kalau untuk pengadaan barang ya. Jadi kalau jasa lainnya juga bisa dibuatkan ini spesifikasinya, misalnya ada pelayanannya berupa apa, seperti itu pemeliharaan atau lain sebagainya, itu bisa diuraikan di situ. Jadi kita harus lihat dulu ini karakteristik pekerjaannya seperti apa, kemudian resikonya nanti seperti apa, kita harus mitigasi. Kira-kira kalau pengadaan ini sewa gedung, walaupun sewa gedungnya ini misalnya mungkin nilainya hanya 20 juta, tetapi ketika kita sewa ini kita bayar di awal misalnya, itu kita perlu kasih uang muka, minta DP si pemberi pekerja si ininya, si penyewa apa yang pemberi sewanya ini itu minta DP atau lain sebagainya. Nah, artinya kita beresiko ini kontraknya. Jangan sampai kita sudah bayar, kemudian mereka one prestasi seperti itu, maka kita perlu ikat ini di dalam kontrak. Kita perlu atur ini hak dan kewajiban, kemudian cara pembayarannya seperti apa. Itu kita pakailah SPK. Itu. Tetapi ada juga yang sewa gedung gitu. Kita hanya bilang ke si hotel misalnya, ini kita mau sewa gedung untuk dipakai tanggal ini, itu. Oh iya, ini nanti saya buatkan kwitansinya seperti ini. Ya sudah, kita langsung tuliskan di kwitansi, nanti sewa gedungnya ini untuk tanggal sekian, seperti itu. Nah, tidak ada persyaratan-persyaratan lainnya, itu atau hak dan kewajiban lainnya yang perlu kita atur. Jadi tinggal kita pilih. PPK ini harus pintar-pintar memitigasi resiko ya. Makanya di setiap modul kompetensi ini, dari modul teknisnya, ini modul 3 sampai modul 6, itu dikasih nih resiko-resiko dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuannya seperti ini yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi ini. Tuh, supaya kita berpikir, oh ini ada resiko ini nanti gitu. Seperti yang Mas Wawan ini sudah bisa mengidentifikasi resiko ya. Tuh. Nah, ini sudah tercapai indikator pembelajaran kita. Jadi salah satu indikator pembelajaran yaitu para peserta ini mampu menjelaskan seperti ini, mampu menjelaskan resiko dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi seperti itu Mas Wawan. Bagaimana Mas Wawan? Kira-kira ada jelas, sudah jelas atau mungkin mau dikembangkan pertanyaannya? Sambil open mic-nya biar lebih jelas pertanyaannya. Silakan jelas ya. Oke. Dari Mbak Ima, berarti nggak bisa nembak ke angkanya aja, Bu. Dilihat dulu jenis pengadaan dan kriteria pekerjaannya. Iya, betul sekali. Jadi dilihat karakteristik pekerjaannya seperti apa. Dan yang paling utama itu resikonya ini harus kita pikirkan. Kira-kira kalau kita ada pengadaan laptop misalnya, laptopnya nilainya ini mungkin hanya 20 juta, tetapi laptopnya ini kita harus pesan dulu. Kita harus pesan, kemudian di pesan ini belum tentu nanti barangnya ini datang atau tidak. Jangan sampai kita sudah kontrak, kita sudah pesan di toko A misalnya, kita tunggu-tunggu laptopnya sampai akhir tahun laptopnya tidak datang gitu. Nah, ini artinya tidak ready barangnya ya. Ini tidak ready, harus dibuat dulu atau harus dipesan dulu. Maka kita pilihlah SPK, supaya di SPK itu kita atur masa pelaksanaan kontraknya misalnya 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan, kewajiban dari si toko laptop tadi ini harus menyediakan ini laptopnya itu sudah harus diserah terimakan gitu. Nah, maka kita pilihlah si SPK tadi ini. Tetapi kalau barangnya ini sudah ready, di toko itu kita ke sana, kemudian sudah ready nih laptop ini, nah sudah kita lakukan pembayaran langsung saja, pembelian langsung saja ke toko. Seperti itu. Gimana Mbak Ima, jelas kira-kira? Aman? Gimana Mbak Ima, aman? Jelas? Aman Mbak Ima ya? Nah, Mbak Imanya kemana nih? Oke, jangan lagi ke toilet. Aman, oke. Jadi kita aman di tadi untuk bentuk kontraknya. Bentuk kontrak ini teman-teman sering keluar saat ujian ya, di soal ujian. Jadi harus dipahami dengan benar. Semoga sudah dipahami materi bentuk kontrak tadi. Nanti kita akan detailkan di slide akhir. Kita masuk dulu ke jaminan. Jadi jaminan dalam pengadaan barang jasa ada namanya jaminan uang muka. Jaminan uang muka
ini berlaku untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, ataupun jasa konsultansi, itu bisa diberikan uang muka apabila diatur di dalam rancangan kontrak. Ingat, rancangan kontrak disusun sebelum proses pemilihan penyedia. Jangan sampai di rancangan kontraknya dituliskan tidak diberikan uang muka, tetapi setelah proses pemilihan penyedia, ketika mau kontrak, kemudian si kontraktornya ini misalnya marah-marah, ini kenapa tidak dikasih uang muka, ini diganti dong. Nah, PPK-nya ikut kata kontraktor, diganti nih, kasih uang muka. Itu sangat-sangat salah, teman-teman. Jadi rancangan kontrak itu hal-hal yang bersifat substantif, itu tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Nah, kita sampaikan ke si calon penyedia tadi, loh, Bapak kan sudah baca rancangan kontrak yang ada di dokumen pemilihan, kan Bapak sudah lihat ini tidak diberikan uang muka. Kenapa Bapak menawar? Kalau menawar berarti tunduk terhadap peraturan yang kita atur atau ketentuan yang kita atur di dalam kontrak tersebut. Kemudian kedua, jaminan penawaran. Jaminan penawaran ini untuk pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan terintegrasi. Untuk jaminan pelaksanaan, ini bisa untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Untuk jaminan pemeliharaan, ini hanya untuk pekerjaan konstruksi, ataupun jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Tuh, misalnya yang disebutkan Mas Wawan tadi, ada sewa gedung, itu membutuhkan masa pemeliharaan, misalnya. Tuh. Nah, itu bisa diberlakukan ini, jaminan pemeliharaan. Kemudian ada jaminan sangga banding hanya untuk pekerjaan konstruksi, dan juga ada sertifikat garansi hanya untuk pengadaan barang. Jadi sertifikat garansi ini dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yang di dalamnya itu terdapat pengadaan barang. Contohnya yang lift kemarin, itu ada barangnya di dalam, itu bisa kita berlakukan sertifikat garansi. Kemudian ada namanya penyesuaian harga. Jadi penyesuaian harga ini untuk kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan. Nah, ketika kita kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaannya melebihi 18 bulan, maka kontrak yang tahun ini sampai tahun depan itu, di tahun depan ini kemungkinan harganya naik, kan? Gitu, harganya naik. Jadi, kita bisa berikan penyesuaian harga terhadap harga satuan itu. Gitu, itu untuk kontrak tahun jamak. Apabila kontraknya itu merupakan kontrak harga satuan atau waktu penugasan, bukan kontrak lumsum. Gitu ya. Berbeda halnya dengan kontrak payung tadi. Kalau kontrak payung, yang kita ikat itu item pekerjaannya, bukan harganya. Gitu. Bukan harganya, bukan jumlahnya, bukan volumenya, gitu. Tetapi item pekerjaannya. Gitu ya, jelas ya? Oke. Tahapan perumusan kontrak. Nah, ini yang paling inti dari materi kompetensi kelima ini, teman-teman. Karena ini sering keluar di soal ujian dan biasanya keluar sampai 3 nomor. Jadi teman-teman harus paham bentuk kontrak tadi itu, kemudian tahap perumusannya ini dimulai dari tahap persiapan perumusan kontrak sebelum proses pemilihan penyedia. Di situ PPK di tahap persiapan pengadaan itu sudah menyusun rancangan kontrak, ini menetapkan rancangan kontrak, dan dalam penyusunannya ini dapat dibantu oleh tim pengelola kontrak, itu disusun dengan mengidentifikasi dokumen perencanaan dan juga standar dokumen pemilihan. Jadi ketika menyusun dokumen rancangan kontrak itu harus lihat dulu ini dokumen perencanaannya, itu spesifikasinya, kemudian perkiraan harganya, ini ataupun KAK-nya, kita harus lihat. Kemudian kita pikirkan itu resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ini kira-kira apa saja? Kalau perlu ditulis ini resiko-resikonya apa. Kemudian kita pikirkan cara penanganannya seperti apa. Itu. Misalnya, kalau saya berpikir biasanya kalau untuk pekerjaan konstruksi, ini kalau di proyek-proyeknya saya, itu saya berpikir, jangan sampai saya kasih uang muka, kemudian kontraktornya lari. Karena saya pernah kejadian itu, lalu ada pengadaan seragam kantor, seragam anggota dewan, itu kontraktornya setelah terima uang muka pada saat itu kabur setengah matinya saya cari. Gitu. Jadi saya sekarang tidak memberikan uang muka. Nah, itu cara kita memitigasi risiko. Selanjutnya, ketika rancangan kontrak ini kita rumuskan, jadi kita lakukan persiapan dulu untuk perumusan rancangan kontrak dengan cara melihat tadi dokumen perencanaan, kemudian kita identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian kita tetapkan jenis pengadaannya,
bentuk kontraknya sesuai ketentuan yang ada tadi, yang sudah dijelaskan, baru kita masuk ke tahap penyusunan rancangan kontrak. Ketika kita menyusun rancangan kontrak, itu formatnya ini sudah ada di lampiran peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Tuh, tinggal kita lihat itu untuk rancangan kontrak pengadaan barang dengan kontrak jenis kontrak lump sum, tuh formatnya seperti ini. Untuk pekerjaan konstruksi dengan kontrak jenis kontrak gabungan, ini format rancangan kontraknya seperti ini. Kita tinggal pakai itu formatnya, kemudian kita isi rancangan kontraknya. Tuh. Kemudian, ketika proses pemilihan sudah selesai, maka dokumen rancangan kontrak itu akan kita finalisasi. Gitu. Finalisasi itu bukannya kita rubah klausul-klausul yang sudah kita tetapkan pada saat rancangan kontrak, tetapi kita periksa kembali kalimatnya, jangan sampai ada yang typo seperti itu. Baru kita telaah, kita lihat lebih ini lagi, kemudian ada yang belum diisi, misalnya nama penyedia itu pasti belum diisi di rancangan kontrak kan, karena penyedianya belum dipilih. Tuh. Nah, itu kita isi ketika melakukan finalisasi kontrak dan dilakukan penandatanganan kontrak. Seperti itu, teman-teman. Di sini mungkin saya kasih contoh supaya tidak bingung. Mana ya? Oke, ini. Jadi di sini ada contoh. Nah, ini. Di sini ada contoh rancangan kontrak, teman-teman. Jadi rancangan kontrak ini kita gunakan surat perjanjian. Jadi ketika menggunakan surat perjanjian, itu rancangan kontraknya seperti ini. Rancangan kontrak itu terdiri dari draft perjanjiannya, atau naskah perjanjiannya, kemudian ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Jadi di draft perjanjian, ini formatnya seperti ini. Ini untuk anggaran di atas 200 juta, atau untuk tender. Jadi seperti ini formatnya, ini ada namanya judul kontrak di sini, ini harus diisi untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang. Ini nomornya ini belum diisi karena ini masih bersifat rancangan, belum ada nomor kontrak. Gitu. Kemudian ada tanggal kontrak. Tanggal kontrak juga belum diisi karena kita belum tahu kita akan berkontrak di tanggal berapa. Kemudian para pihak ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama ini sudah diisi. Gitu, dari KLPD kita, siapa yang akan menjadi pejabat penandatanganan kontrak itu diisi dengan jelas. Pihak kedua, ini belum diisi, karena ini masih rancangan kontrak, belum proses pemilihan penyedia, jadi belum ditahu siapa nanti yang akan menang tender. Kemudian ada di sini kalimat pembuka, dan ada latar belakangnya, ruang lingkup inilah yang diisi, teman-teman. Jadi ini diisi, karena nanti si pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan ketika menyusun dokumen pemilihan, ini akan lihat kan semua ini, spesifikasi, kemudian KAK, kemudian ruang lingkup di sini akan dilihat untuk menentukan metode pemilihan, metode evaluasi, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita isi kalau kita sebagai PPK. Kemudian di sini ada jenis dan nilai kontrak. Jadi untuk jenis kontrak nanti diisi. Ini ada banyak pilihannya. Jadi dipilih mau pakai kontrak lump sum, harga satuan, gabungan, atau kontrak jenis kontrak yang lain. Nilai kontrak belum diisi karena kita belum tahu nanti HPS kita misalnya 300 juta, nanti berapa penawaran dari calon penyedia itu kita belum tahu. Jadi masih kosong sini. Kemudian ada bagian isi seperti ini, bagian isinya ini. Kemudian ada bagian penutup. Bagian penutup pihak pejabat penandatanganan kontrak sudah bisa diisi, untuk penyedianya belum diisi karena kita belum tahu siapa penyedianya. Nah, jadi ini hierarki bagian kontrak. Yang pertama tadi naskah perjanjian, kemudian ada ini namanya syarat-syarat umum kontrak. Inilah yang disebut dengan klausul kontrak. Jadi di sini ada yang pertama untuk klausul definisi yang menjelaskan tentang apa istilah-istilah yang ada dalam rancangan kontrak tersebut. Kemudian ada klausul penerapan dan seterusnya. Ini sudah ada formatnya. Bisa dilihat di lampiran Perlem 1221. Ini sudah jelas semua. Kemudian setelah syarat-syarat umum kontrak, ini ada namanya syarat-syarat khusus kontrak.
syarat-syarat khusus kontrak ini menjelaskan klausul dalam SUK tadi. Misalnya klausul pertama tadi tentang definisi kan? Nah, ada lagi klausul yang keempat, perbuatan yang dilarang dan sanksi. Penjelasannya di sini gitu. Jadi di sini ada jaminan pelaksanaan. Jadi ketika terjadi pelanggaran oleh penyedia, maka diberi sanksi. Di sini dituliskan jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor ke mana? Apakah APBN, kas negara, atau APBD, kas daerah? Seperti itu. Sehingga ketika nanti terjadi resiko ini, itu terjadi prestasi, tuh, atau mungkin kontraktornya lari, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak perlu takut, karena kita pegang jaminan pelaksanaan, kemudian kita cairkan. Dan si kontraktor itu, si penyedia tidak akan menuntut ketika kita cairkan jaminan pelaksanaannya, karena kita sudah ikat di dalam kontrak. Gitu. Kita sudah sepakat berkontrak dengan klausul ini. Kemudian ada klausul korespondensi, ini bisa diisi pada saat rancangan kontrak, penyediaannya masih kosong kalau masih rancangan kontrak, nanti ketika akan difinalisasi, nah yang difinalisasi ini yang kosong-kosong tadi belum diisi itu diisi. Jangan difinalisasi yang di sini, itu yang sudah diatur, itu yang diganti dengan kalimat yang lain, nah itu tidak boleh. Kemudian sini ada wakil sah para pihak untuk pejabat penandatanganan kontrak, mungkin ada pengawas lapangan, itu dituliskan di dalam klausul kontrak. Ini juga cara memitigasi resiko, sehingga PPK nanti ketika ada temuan di lapangan, kesalahannya tidak semua ada di PPK, tetapi disampaikan, oh ini tanggung jawab pengawas lapangan, itu mana dasarnya, betul. Ini sudah diatur di dalam klausul kontrak, seperti itu ya. Kemudian ini ada klausulnya, ini nanti bisa dibaca. Di sini yang paling penting, bagian mana ini? Nah ini, bentar, ke sini dulu. Ini ada klausul terkait uang muka. Mana uang muka ini? Uang muka. Jangka waktu, inspeksi pabrik, pengepakan, pengiriman, serah terima. Ini ada hak dan kewajiban. Nah, ini harus diuraikan dengan jelas. Jadi pejabat penandatanganan kontrak itu akan memberikan fasilitas berupa apa, kemudian hak dan kewajibannya apa saja, diuraikan dengan jelas. Gitu. Di sini ada klausul, nah ini klausul pembayaran. Jadi di klausul pembayaran ini sudah dituliskan kalau bentuknya masih rancangan kontrak, jadi dituliskan pekerjaan ini, pengadaan barang ini dapat diberikan uang muka. Di sini belum diisi kan, ya atau tidak. Nah, harus diisi. Jadi ini nanti hilang kalau teman-teman sudah membuat rancangan kontrak, langsung ditulis, ya, ini kalau memang mau kasih uang muka atau tidak. Gitu. Kalau teman-teman akan memberikan uang muka, tulis ya. Kemudian diisi klausul penjelasannya. Uang muka yang diberikan itu sebesar berapa persen? Tuh, misalnya tadi 50% atau 30% atau 10%. Sehingga ini juga cara kita untuk memitigasi resiko ketika nanti kontraktor sudah berkontrak, kemudian dia minta mana uang mukanya, minta 50%. Oh, tidak bisa begitu. Ini yang saya atur kan hanya 10% atau hanya 20%. Dan mereka tidak bisa komplain karena sudah mengikatkan diri di dalam kontrak tersebut. Tuh. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan. Ini juga harus diisi di dalam rancangan kontrak. Jadi cara pembayaran prestasi pekerjaan itu ada namanya termin, ada namanya bulanan, ada namanya sekaligus. Kalau kontraknya lumsum, pembayarannya itu termin atau sekaligus. Kalau kontraknya harga satuan, itu pembayarannya itu bulanan atau sekaligus. Gitu. Nah, ini kita anggap tadi kontraknya lumsum ya. Jadi untuk pembayaran, kalau kita termin, tuliskan sini termin. Itu. Kalau saya jarang sekali termin, biasanya sekaligus. Makanya komplain itu kontraktornya itu. Kenapa sekaligus ini? Ini perlu kontraktor yang punya modal ini. Tetapi mereka komplain pun tidak bisa bersengketa kan, karena sudah diatur di dalam rancangan kontrak gitu. Nah, jadi di sini dituliskan kalau mau termin tulis termin ke-1 sebesar berapa. Jadi tuliskan misalnya teman-teman mau termin untuk konstruksi itu misalnya 30%. Tulis sini 30% dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan sub output berupa apa gitu. Seperti contoh tadi misalnya jasa konsultansi sub output pertama itu output satunya
laporan pendahuluan. Jadi dituliskan ini apabila sudah menyelesaikan laporan pendahuluan dan sudah dilakukan serah terima dengan PPK dan pekerjaan tersebut dapat diterima dengan baik. Gitu. Kemudian termin 2, ini disebutkan juga berapa persen kalau progresnya sudah berapa persen. Gitu. Biasanya kalau konstruksi dituliskan termin 2 sebesar 50%, misalnya ketika progres sebesar 30%, ketika progres fisik di lapangan sudah mencapai 60%, biasanya seperti itu. Termin 3 dan seterusnya. Ini harus diuraikan dengan jelas supaya tidak terjadi sengketa kontrak. Itu sengketa kontrak yang sering terjadi, biasanya si kontraktor ini sudah menyelesaikan pekerjaannya misalnya 10%, tapi sudah menuntut pembayaran sebesar 50%. Nah, ini yang kita mitigasi resiko-resiko tersebut dengan mengaturnya di dalam klausul kontrak. Seperti itu. Ada lagi klausul ganti rugi. Ini besar ganti rugi, ini yang diberikan apa, berupa apa. Ini harus dipikirkan dengan baik, dimitigasi resikonya apa. Kemudian denda keterlambatan. Nah, teman-teman, ini agak kecil mungkin ya. Denda keterlambatan di sini, ini ada 2. 1/1000 dari bagian kontrak, atau 1/1000 dari nilai kontrak atau harga kontrak. Tuh. Misalnya, nilai kontraknya 1 miliar. Tuh. Denda yang akan kita kasih kalau terjadi keterlambatan yang mana? 1/1000 kali 1 miliar atau 1/1000 kali sisa pekerjaan. Misalnya 1 miliar ini pekerjaan konstruksi, kemudian yang terlambat atapnya. Harga satuan untuk item pekerjaan atap itu misalnya 100 juta. Nah, jadi nilai kontrak tadi 1 miliar, kemudian atapnya saja itu 100 juta. Yang terlambat atapnya, bangunannya sudah jadi semua tapi belum ada atap. Gitu. Kita mau ambil dari mana ini dendanya? Terjadi keterlambatan, sudah habis masa kontrak, pekerjaan belum selesai, belum jadi atapnya. Jadi kita harus lihat, ketika kita menyusun rancangan kontrak, teman-teman kita harus pikirkan, ini pekerjaannya ini untuk konstruksi, kira-kira kalau ada pekerjaan yang terlambat, apakah mempengaruhi seluruh output atau tidak? Gitu. Kemudian kita tanyakan kembali ke diri kita sendiri. Kalau ada pekerjaan terlambat, apakah bangunan tersebut atau output tersebut itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Gitu. Kalau tidak bisa, contohnya tadi keterlambatan atap. Kalau atap terlambat, bangunannya bisa dipakai atau tidak? Tidak bisa kan? Gitu. Maka denda keterlambatan bukan dari bagian pekerjaan yang terlambat, tetapi dari keseluruhan nilai kontrak. Jadi kalau tadi nilai atap 100 juta, nilai kontrak 1 miliar, yang terlambat atap 100 juta, dendanya bukan 1/1000 kali 100 juta, tetapi 1/1000 kali 1 miliar. Gitu. Dan ini harus diatur di sini di dalam klausul kontrak, ini untuk klausul denda keterlambatan. Kemarin sempat beberapa tahun yang lalu itu sempat kejadian di salah satu OPD, waktu itu saya diundang untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Waktu itu ada pengadaan website kalau saya tidak salah ingat gitu. Ada website, kemudian websitenya itu terlambat. Saya lupa bagian yang terlambat itu apa. Nah, tetapi mereka ini bingung, si PPK-nya ini terlambat ini dari anggarannya kalau tidak salah 3 miliar. Itu pekerjaan website apa e-government apa atau apa semacam itu. Pekerjaannya nilainya sangat besar, sekitar 1 atau 3 miliar. Kemudian terjadi keterlambatan dan bingung PPK-nya. Nanti ini mau berapa besar denda yang harus diminta gitu. Ketika saya melihat kontraknya, ternyata di kontraknya ini tidak dipilih, ini tidak diisi klausul denda keterlambatan. Jadi ada keduanya ini, dituliskan dua-duanya. Nah, ini yang gawat. Jadi bingung, bagaimana nanti ini? Nah, ketika saya melihat pekerjaannya, itu walaupun ini ada yang terlambat, tetapi website tersebut belum bisa digunakan karena keterlambatan tersebut. Gitu. Artinya harus didenda dari nilai kontrak. Jadi didenda itu bukan dari 20 juta kalau tidak salah ingat itu yang terlambat. Itu bukan 1/1000 kali 20 juta, tetapi 1/1000 kali 3 miliar.
maka mengamuklah ini si penyedianya. Ini kenapa seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan seperti ini. Nah, namun teman-teman supaya tidak terjadi seperti itu, karena memang ini sering bersengketa dan sering masuk sampai ke pengadilan, diselesaikan di pengadilan, jadi itu kita mitigasi dengan cara itu, teman-teman. Pada saat menyusun rancangan kontrak, ini harus dipikirkan dengan baik ini. Kira-kira nanti resikonya seperti apa? Kemudian bagaimana cara kita memitigasi risiko itu. Contohnya lagi, untuk pekerjaan tersebut misalnya itu didenda dari bagian kontrak. Gitu. Misalnya ada pekerjaan konstruksi, kemudian ada bangunannya, kemudian ada musolanya di luar, tuh, atau ada toilet biasanya, atau ada pagar seperti itu, paving atau pagar. Nah, kemudian bangunannya sudah jadi semua, tapi yang terlambat ini misalnya pagarnya. Jadi kita lihat bangunannya ini sudah bisa dimanfaatkan ketika pagarnya terlambat atau tidak. Karena bisa dimanfaatkan, maka misalnya kalau yang terjadi keterlambatan si pagar, itu maka dituliskan sini, apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak, maka bagian pekerjaan dimaksud adalah dituliskan. Ini untuk item pekerjaan pembangunan pagar, itu. Nah, kemudian untuk item pekerjaan apa lagi, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu, walaupun dendanya ini ada dua perlakuan, dari bagian kontrak maupun dari nilai kontrak, tetapi kita tahu yang dari bagian kontrak itu untuk item pekerjaan yang mana saja. Gitu. Kemudian lagi ini penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga ini juga harus ditulis kalau kontraknya tahun jamak dikasih atau tidak. Itu. Nah, dituliskan ya. Kalau dituliskan tidak, mau kontraktornya nanti menangis kalau harga naik tahun depan, itu tidak bisa kita kasih penyesuaian harga karena kita sendiri yang tulis tidak di sini gitu. Ini juga kita harus mitigasi risiko, kira-kira kontrak tahun jamak untuk tahun depan ini ada tersedia anggaran kalau harga berubah atau tidak. Gitu. Kalau tidak tersedia anggaran, nah jangan kita paksakan kasih penyesuaian harga. Tulis tidak. Sehingga pada saat proses pemilihan penyedia, si calon penyedia itu ketika melihat klausulnya, kemudian dia lihat, aduh, tidak diberikan penyesuaian harga ini, bagaimana kalau terjadi inflasi tahun depan? Nah, sehingga mereka akan berpikir ulang untuk menawar. Gitu. Ragu-ragu menawar, tidak usahlah, saya takut ambil resiko. Gitu. Tetapi ketika mereka bilang, oh iya, saya bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Artinya mereka sudah siap dengan resiko tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah gambaran dari penyusunan rancangan kontrak, dan jangan lupa teman-teman ini klausul yang paling terakhir ini juga paling penting, ini penyelesaian perselisihan, jangan lupa dituliskan ini penyelesaian perselisihan ini melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di LKPP. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi, tadi di tahap penyusunan kontrak. Jadi tahap perumusan kontrak itu seperti itu, teman-teman. Ada 3 tahapannya. Pertama tahap persiapan dulu, kemudian tahap rancangan kontraknya, kemudian kita finalisasi kontraknya. Selanjutnya pembentukan tim pengelola kontrak. Jadi dalam penyusunan kontrak tersebut, itu kita bisa dibantu, ketika kita PPK itu kita bisa dibantu oleh tim pengelola kontrak. Nah, fungsi dari tim pengelola kontrak tentu saja membantu dalam perumusan kontrak, persiapan kontrak, bisa juga membantu pelaksanaan pekerjaan, ketika terjadi adendum kontrak, dalam serah terima, ketika ada klaim, ada komplain, dan lain sebagainya. Tuh, sehingga kita pikirkan juga ini, apakah kita perlu tim pengelola kontrak atau tidak. Kalau kita perlu, pada tahap perencanaan jangan lupa kita anggarkan ini honorariumnya. Gitu. Karena tidak ada yang mau bantu kita sebagai PPK ini. Kalau kita tidak kasih honor ke mereka, kan? Karena ini terkait dengan beban kerja dan juga resiko pekerjaan. Jadi kita harus pikirkan pada saat tahap perencanaan, apakah pengadaan tersebut perlu ini biaya pendukung ataupun tidak. Jadi untuk tim pengelola kontrak ini terdiri dari tim pendukung, tim teknis, ataupun tim atau tenaga ahli. Tim pendukung itu membantu urusan yang bersifat administrasi atau keuangan kepada PA, KPA, PPK, ataupun Pogja Pemilihan. Jadi ketika kita sudah menjadi PPK, kita tidak perlu repot-repot lagi urus administrasi keuangan, kumpul-kumpul laporan, dan lain sebagainya. Kita tetapkan ini tim pendukung, mereka yang punya tugas ini untuk mencari ini dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Seperti itu.
Kemudian tim teknis. Tim teknis ini membantu menyusun perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis atau KAK, menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan HPS. Nah, ini PPK biasanya seringkali terkena permasalahan hukum. Ini di sini ini menetapkan HPS-nya. Gitu. Kadang-kadang HPS-nya ini terjadi kemahalan harga. Gitu. Sehingga kalau teman-teman sebagai PPK kemudian ragu-ragu, mungkin saya baru lulus ujian pengadaan, ini saya sudah ditugaskan sebagai PPK, mitigasi dulu resikonya. Dengan cara apa? Penetapan HPS ini tunjuk tim pengelola kontrak. Sehingga mereka lah yang akan bertanggung jawab terhadap tugas penetapan HPS tersebut. Kemudian kita juga bisa dibantu oleh tim atau tenaga ahli yang membantu melakukan perubahan desain. Jadi ketika di lokasi pekerjaan itu sudah terdapat perubahan-perubahan kondisi lapangan, itu sehingga membutuhkan perubahan terhadap desain perencanaan, itu kita pakai saja ini tenaga ahli. Seperti itu. Pengendalian kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ketika kita sudah berkontrak, melaksanakan kontrak, maka kita sebagai PPK, ini materi kompetensi yang kelima ini sudah bahas PPK ya, tugas PPK, maka kita harus melakukan pengendalian kontrak. Gitu. Jadi pengendalian kontrak itu kita sering awasi pekerjaan. Kita lihat ini di lapangan ini sudah mau berakhir kontrak, tetapi progresnya baru 20%. Nah, itu sudah rawan sekali ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka dari awal kita berkontrak, itu kita sudah harus kita harus atur ini, bagaimana cara mengendalikan kontrak tersebut. Alur pengendalian kontrak yang pertama, ketika kita menerima penetapan pemenang dari pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan, maka kita ini lakukan review laporan hasil pemilihan penyedia. Kita undang si penyedianya dengan si pokmilnya atau pejabat pengadaan, kemudian kita tanyakan, ini dari laporan hasil pemilihan penyedia ini bagaimana, kemudian ini kita di situ kita buktikan kalau tenaga ahli ini mana mungkin ijazahnya atau lain-lainnya, itu kita lihat mana orangnya, disinilah kita lakukan pengendalian kontrak. Baru kita terbitkan SPPBJ-nya, kemudian kita bisa lakukan juga rapat persiapan penandatanganan kontrak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak. Ini penyerahan lokasi pekerjaan dan juga personil, ada SPMK, ada SPP untuk barang, kemudian ada pemberian uang muka, ada penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ini ada juga mobilisasi, pemeriksaan bersama, ini sampai dengan denda dan ganti rugi. Jadi inilah tugas dari pejabat pembuat komitmen ketika tahap pengendalian pelaksanaan kontrak. Jadi semua ini harus kita lakukan supaya kontrak itu berjalan dengan baik. Itu. Rencana dan monitoring pengendalian pelaksanaan kontrak. Jadi ketika kita melakukan pengendalian kontrak ini, kita lihat ada kalau pekerjaan konstruksi, itu ada time schedule yang dibuat oleh si penyedia. Ketika menawar, calon penyedia itu ketika menawar, dia akan menawarkan seperti ini, ada time schedule-nya. Jadi kita PPK membuat jadwal pelaksanaan, misalnya jadwal pelaksanaan kita dalam pekerjaan tersebut harus selesai dalam 90 hari kalender. Ternyata penawaran dari si peserta tender itu misalnya mereka bisa melaksanakan dalam 60 hari kerja. Gitu. Nah, ini yang mereka tawarkan ini. Seingat kemarinnya tentang penawaran barang jasa, ini yang mereka tawarkan ada time schedule-nya. Jadi mereka sudah tuliskan di sini, di minggu pertama nanti mereka itu dapat melaksanakan pekerjaan sebanyak berapa persen gitu. Minggu kedua sampai dengan minggu terakhir ini sudah harus 100%. Nah, nanti kita PPK dalam melakukan pengendalian kontrak, dasarnya ini. Kita lihat si time schedule ini, kurva S-nya ini. Apakah yang ada di dalam penawaran peserta tender itu, si penyedia itu ketika menawar, sesuai dengan realisasi di lapangan. Contohnya, kita sudah berada di minggu ke-5 misalnya. Minggu ke-5 ini sudah harus ada progres sebesar 23,87%. Kita lihat di lapangan, kita ukur, dibantu dengan pengawas lapangan. Apakah benar sudah sama ini realisasi di lapangan dengan yang ada di kontrak? Atau belum? Kalau belum, itu kita bisa lakukan pengendalian kontrak dengan cara kita undang si
penyedia tadi itu, atau kita kasih teguran kalau memang sudah terjadi kontrak kritis, itu kontraknya akan terlambat. Nah, jadi seperti itulah cara-cara pengendalian kontrak. Apabila pekerjaan itu sudah selesai sesuai dengan kontrak, maka kita bisa lakukan serah terima hasil pekerjaan, teman-teman. Itu alur serah terima pekerjaan itu dimulai dari pekerjaan yang sudah selesai, maka si penyedia akan memberitahukan kepada PPK ini atau melakukan pengajuan pembayaran ataupun pengajuan serah terima ini ke PPK. Kemudian nanti PPK akan memeriksa hasil pekerjaan yang ada di lapangan. Ini juga bisa dibantu oleh tim pengelola kontrak tadi, gitu ya. Nah, kemudian dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan. Ketika sudah diperiksa di lapangan, memang benar sudah sama dengan apa yang tercantum di dalam kontrak. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka bisa dilakukan serah terima dengan BAST, berita acara serah terima. Setelah itu, maka PPK akan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, seluruh hasil pengadaan kepada PA atau KPA dengan berita acara serah terima. Ketika sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, maka proses pengadaan barang jasa ini dinyatakan selesai. Tuh. Nah, kemudian ada lagi masa pemeliharaan. Jadi masih ingat tadi untuk pekerjaan konstruksi ataupun jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, ini bisa diberlakukan masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan itu ada 2 waktunya, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi kalau bangunan itu permanen, ini kalau untuk konstruksi, bangunan permanen itu ketika bangunan konstruksi itu pemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Maka masa pemeliharaannya selama 6 bulan. Kalau bangunan itu non permanen, yang mana masa pemanfaatannya itu kurang dari 1 tahun, maka masa pemeliharaannya itu selama 3 bulan. Gitu. Jadi ketika pekerjaan tadi sudah diserah terima, di lapangan progresnya sudah 100% sama dengan kontrak. Dan ini pekerjaan konstruksi. Gitu. Jadi sudah 100% kita lihat sudah sesuai, sudah serah terima, kita sekarang akan lakukan pembayaran ini. Ketika mau melakukan pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, jangan lupa ada masa pemeliharaan. Jadi si penyedia ini masih punya tanggung jawab atau kewajiban ini dalam menjaga konstruksi tersebut ini sehingga bisa sama kualitasnya sesuai dengan pada saat serah terima pertama tadi ini selama masa pemeliharaan. Jadi ketika ada masa pemeliharaan, maka pembayaran yang kita lakukan itu bukan 100%, melainkan 95%. Walaupun hasilnya sudah 100%. Kita bayar 95%, 5%-nya itu kita tahan sebagai retensi. Kapan kita kembalikan atau kita bayarkan sisanya itu, 5%-nya itu, ketika masa pemeliharaan sudah selesai. Bagaimana halnya ketika pekerjaan konstruksi itu diserah terimakan di bulan Desember, tahun anggaran berjalan. Sedangkan masa pemeliharaan akan melewati tahun anggaran. Gitu. Kalau kita tahan retensinya 5%, berarti kita ada silpa. Gitu. Nah, kita harus pikirkan nih tahun depan, apakah kita bisa anggarkan retensinya itu 5% itu untuk dilakukan pembayaran atau tidak. Kalau tidak bisa, maka silakan kita bayarkan itu sisanya retensi itu 5%. Walaupun masih ada masa pemeliharaan. Itu masa pemeliharaannya misalnya sampai bulan Juni tahun anggaran berikutnya. Maka retensinya kita bayar saja, tetapi kita minta jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Itu. Jadi seperti itu proses serah terima dan juga masa pemeliharaan ketika pekerjaan ini pengadaan sudah selesai, maka PPK masih memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja penyedia barang jasa. Jadi, si penyedia itu nanti akan dikasih penilaian oleh PPK bagaimana hasil kinerjanya terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah volume, waktu penyerahan, ataupun ketepatan tempat penyerahan. Nah, cara melakukan penilaian kinerja ini, evaluasi kinerja ini dilakukan di dalam SPSE, sudah ada fiturnya.
Itu kemarin saya sempat lihat sudah muncul fiturnya ini untuk evaluasi kinerja ini, penilaian kinerja penyedia gitu. Jadi kita tinggal isi tuh bagaimana hasilnya, apakah bagus atau tidak. Nanti kita kasih rating bagi si penyedia. Ini sama halnya kita misalnya pesan Gojek, kemudian kurirnya mungkin bikin malas, bikin jengkel gitu. Nah, kita kasih rating biasanya bintang 1. Nah, sama dengan penyedia. Kalau hasil pekerjaannya tidak bagus, nah itu kita kasih rating bintang 1 saja dia gitu. Nah, tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja tentu saja supaya membantu proses pengadaan tersebut ya. Jadi di kemudian hari mungkin ada pokja pemilihan melakukan proses tender, kemudian ketemu dengan si penyedia yang bikin malas ini gitu. Nah, dia akan lihat ini hasil penilaian kinerja dari si penyedia. Oh, ternyata si penyedia ini bermasalah gitu. Hasil pekerjaan ini sering tidak bagus, ratingnya buruk gitu kan. Begitu juga dengan PPK ketika akan melakukan tanda tangan kontrak, nanti lihat ini hasil evaluasi kinerja ini yang pernah dilakukan oleh PPK sebelumnya, ternyata si penyedia ini tidak bagus ini hasil pekerjaannya gitu. Nah, ini tujuannya dilakukan penilaian kinerja gitu. Tata cara penilaian kinerja ini tentu saja dengan mengukur secara kuantitatif dan juga kualitatif gitu. Jadi ini bisa kita lakukan di fitur SPSE, itu di SPSE ada fiturnya untuk evaluasi tadi. Kemudian yang paling penting teman-teman dari materi ini perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran, pembelian dan surat pesanan. Jadi yang mau ujian ini dicatat. Gitu. Di sini ada tugas sebenarnya, tapi saya tidak akan kasih tugas teman-teman ya. Nanti bisa dipelajari saja modulnya. Di sini modulnya itu sudah jelas. Jadi teman-teman ini harus tahu itu cara perumusan kontrak tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana cara perumusan kontrak? Tuh. Yang perlu teman-teman tahu ini ketika melakukan perumusan kontrak, khususnya untuk bentuk kontrak, karena ini yang sering ditanyakan pada saat ujian, teman-teman harus tahu dulu atau harus paham ini syarat minimal dari bentuk kontrak, khususnya yang 3 bentuk kontrak ini. Gitu. Kalau perlu slide ini kalau bisa ini di print tersendiri supaya nanti kalau ujian bisa dibawa. Jadi tidak bingung itu kalau muncul soal simulasi. Tuh. Untuk bukti pembelian, jadi kita beli laptop di toko, kemudian kita pakai nota bukti pembelian saja yang cuma 1 lembar kecil itu. Bukti pembelian seperti apa yang bisa kita pakai? Bukti pembelian yang di dalamnya ini memuat tentang identitas penyedia. Identitas penyedia ini harus jelas, bukan hanya nama toko. Itu. Tetapi harus memuat ini alamatnya di mana. Kalau perlu nomor HP-nya. Kalau perlu lagi NIK-nya, nomor KTP-nya itu. Itu paling penting sekali. Kemudian nilai pembelian. Berapa yang dibeli? Jangan sampai kita lakukan pembelian laptop, tetapi pertanggungjawabannya berupa nota kosong. Gitu. Lanjut lagi, jenis dan jumlah barang jasa. Jadi ini harus diuraikan itu. Jangan sampai kita beli pakai bukti pembelian, tetapi hanya ditulis anggaran beli laptop 20 juta. Tuh, tetapi di bukti pembelian itu harus dituliskan jenisnya apa. Misalnya laptop, jumlahnya berapa. Kemudian tanda tangan PPK, ini sering jarang ada di dalam bukti pembelian. Biasanya bukti pembelian itu yang dari toko, hanya ada cap toko, tanda tangan toko. Tetapi PPK tidak mengetahui situ. Padahal syarat minimal dari bukti pembelian itu harus ada tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui. Bukti pembelian ini dilakukan dengan cara pembelian langsung tanpa negosiasi teknis dan juga harga. Gitu ya. Untuk kwitansi juga seperti itu, ada syarat minimalnya, ada identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang jasa, tanda tangan penyedia di atas materai, tanda tangan PPK, dan dilakukan dengan cara pembelian langsung tanpa negosiasi teknis dan juga harga. Jadi teman-teman di rumah nanti harus sering berlatih bagaimana ini membuat bentuk kontrak yang 3 ini, itu jadi dicoba-coba di googling, di browsing, ini bagaimana contoh bukti pembelian, bagaimana contoh kwitansi, kemudian teman-teman lihat itu bentuk kwitansinya, ini sudah memuat syarat minimal atau tidak, karena bocorannya ini kemarin yang sudah ujian, jadi bentuk soal untuk kwitansi ini soal simulasi. Nanti ada apa ya, kondisinya seperti itu diceritakan, ada narasinya.
Jadi narasinya misalnya ini ada pengadaan akan dilakukan rapat misalnya, akan dilakukan rapat di instansi A ini, kemudian membutuhkan makan minum sebanyak ini. Nah, nanti di situ akan muncul itu soal simulasinya. Jadi teman-teman itu akan memilih muncul tampilan kwitansi, kemudian teman-teman klik itu, misalnya klik di identitas para pihak. Nanti akan muncul itu misalnya nama, alamat. Jadi teman-teman pilih mana yang paling pas. Kemudian ada lagi di misalnya jenis dan jumlah. Teman-teman klik, biasanya yang muncul itu laptop saja, atau situ tertulis 1 unit laptop. Gitu. Berarti yang paling benar adalah 1 unit laptop kan, karena harus memuat jenis dan juga jumlah. Seperti itu. Kemudian lagi ada pilihan. Ini jangan lupa ketika klik, cari itu yang ada tanda tangan PPK, itu ada pilihannya. Seperti itu gambarannya, teman-teman. Ini soal simulasi. Gitu. Begitu juga yang surat pesanan, ada hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman, barang, pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, ada juga denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan juga larangan pemberian komisi. Jadi teman-teman ini sebaiknya dipahami, dipelajari, atau cara memitigasi resiko nanti kalau ujian khawatirnya blank, print ini taruh di meja ketika ujian. Jadi kalau keluar itu soal simulasi, jadi teman-teman tinggal lihat, oh ini surat pesanan yang muncul harus ada hak dan kewajiban. Tinggal diklik, cari itu hak kewajiban seperti apa, dipilih. Biasanya juga itu untuk soalnya ada disebutkan makan minum, misalnya anggarannya 500.000 gitu. Nah, teman-teman nanti akan menyesuaikan itu antara bentuk kontrak yang muncul dengan kondisi yang diceritakan di dalam soal studi kasus tersebut. Tuh. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Saya harapkan teman-teman mempelajari betul ini bentuk kontraknya, syarat minimalnya seperti apa, karena sudah berapa kali ujian sebelumnya ini sering keluar sampai 3 nomor. Satu, di soal yang indikator itu, indikator terakhir, indikator mengidentifikasi atau menjelaskan, dengan nilai skor itu 3 poin per soal. Jadi kalau keluar nanti pas teman-teman ujian, keluar 3 nomor, kemudian salah menjawab, nah hilang itu 9 poin, rugi sekali ya. Jadi sebisa mungkin dicatat untuk poin ini di materi kelima, supaya bisa dipelajari, diulang-ulangi ketika teman-teman belajar di rumah. Dan jangan lupa, ini juga sering keluar ini pada saat ujian, terkait dengan resiko, identifikasi, dan pengumpulan bahan data juga sering keluar, sehingga teman-teman itu di modulnya, dari modul 3 sampai modul 6 itu bagian-bagian akhir ini ada ini. Resiko, ada bahan data, itu dipelajari, dipahami, sehingga kalau keluar nanti soal, ini soal cerita, kemudian diceritakan ini PPK-nya, sementara menyusun spesifikasi teknis, kira-kira apa saja yang dibutuhkan ini. Jadi untuk soal sekarang ini memang agak berbeda dengan soal-soal yang tingkat dasar kemarin. Kalau tingkat dasar itu ditanyakan ketika PPK menyusun teknis, menyusun spesifikasi teknis, maka membutuhkan data berupa A, ini, B, ini, C, ini. Kalau sekarang tidak, teman-teman. Itu soalnya itu dibuat semacam narasi. Jadi kita ini diminta untuk berpikir, menganalisa soal itu. Tuh. Jadi soalnya itu diceritakan, dan ketika kita baca, ini kita memposisikan diri kita sebagai orang yang diceritakan di dalam soal tersebut, gitu. Makanya kita harus paham itu prosedur pengadaan, cara penyusunan spesifikasi teknis tadi, cara penyusunan HPS, ini cara perumusan kontrak, sehingga ketika kita baca soal ini, pikiran kita biasanya sudah kemana-mana, gitu, tapi kita paham konsep pengadaannya. Gitu. Jadi kita tahu penyusunan spesifikasi teknis, ketika akan disusun itu, saya sebagai PPK nanti akan ambil data dari ini, dan ini. Nah, soalnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gitu ya, mudah-mudahan itu nanti yang keluar. Jadi teman-teman harus paham betul ini, dari hari pertama sudah saya sampaikan ulang-ulang, khususnya terkait resiko dan juga bahan data ini. Saya harapkan teman-teman benar-benar mempelajari modulnya, tuh, supaya memudahkan nanti pada saat ujian kompetensi level 1 nanti. Inilah cara-cara yang dilakukan oleh para alumni The Sky supaya bisa lulus dengan nilai di atas passing grade. Tuh, ada yang dapat 80, ada dapat 78, bahkan ada yang dapat 83. Tuh. Jadi seperti itulah teman-teman materi kompetensi untuk modul yang kelima. Untuk materi kontrak ini, kira-kira bagian mana yang belum dipahami, bisa kita tanyakan untuk kita diskusikan bersama di kelas ini.
sebelum kita menutup dengan kuis dan juga tes materi kelima. Bagaimana? Ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan, aman? Jelas? Sejauh ini jelas atau kepalanya ini pemikirannya ini sudah berkelana kemana-mana ini, membayangkan soal ujian nanti. Ini. Aman? Aman ya? Oke. Yang lain gimana? Mbak Tiwi aman? Mbak Ima? Mas Fata? Mas Dadang aman ya? Oke. Mbak Aulia tadi aman ya? Mas Muklis? Mas Aldi? Aman ya? Oke. Kalau aman, silakan dibuka mentinya. Kita akan kuis di sini, teman-teman. Oke. Silakan dibuka mentinya. Ini untuk pertanyaan kontrak ini sepertinya tidak terlalu sulit ya. Mana tadi? Oke, untuk kodenya di sini ya, silakan bergabung ke menti.com dengan kode 11214473 yang sudah masuk ke Menti bisa langsung mengisi nih pertanyaannya di sini seperti biasa. Tuliskan apa yang Anda ketahui tentang pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau ada juga hal yang belum dipaham juga bisa dituliskan, belum paham terkait ini. Silakan saya kasih waktu 2 menit dari sekarang, bisa sambil melihat materinya juga, sambil mengingat-ingat. Tapi kalau masih ada yang dicatat, nah itu lebih bagus sekali, langsung dituliskan sini. Silakan ya.
Oke, di sini jawabannya sudah bagus semua ya, sudah bagus pemahamannya saya lihat. Banyak yang sudah paham terkait dengan definisi kontrak itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk kontrak, ada juga jenis kontrak, ini cara memitigasi yang paling pentingnya resiko kontrak itu, kemudian bahan data yang diperlukan juga. Di sini kita akan masuk ke dalam kuis. Jadi untuk kuisnya ini bisa dituliskan terlebih dahulu nama jelasnya teman-teman, lengkapnya, supaya nanti ketika hasil akhirnya kita jadi tahu siapa kira-kira yang mendapatkan atau memahami materi kompetensi yang kelima ini dengan lebih baik, ya. Oke, silakan. Di sini dari 10 orang, baru 7 yang bergabung, yang 3-nya gimana? Sepertinya jaringannya. Oke, silakan bergabung, 3 lagi. Kita tunggu ya, 3 orangnya lagi, silakan. Oke, mulai dari soal yang pertama. Oke, sudah bagus ya pemahamannya. Kita lanjut lagi yang kedua. Oke, di sini surat pesanan merupakan bentuk dokumen pemilihan dalam pelaksanaan pengadaan melalui casing atau pembelian melalui teko daring. Jadi untuk soal ini saya melihat sepertinya penyusun soal ini mengkhususkan e-purchasing itu untuk surat pesanan itu untuk e-purchasing ya, bukan pembelian melalui toko daring. Tuh. Seharusnya sih jawabannya benar, gitu ya. Tapi mungkin di yang penyusun soalnya ini e-purchasing itu menggunakan surat pesanan, sedangkan pembelian melalui toko daring itu menggunakan kwitansi, biasanya seperti itu. Karena dianggap sebagai pembelian langsung. Oke, tidak masalah. Lanjut dulu yang nomor 3 di sini. Oke, luar biasa. Lanjut nomor 4. Oke, nomor terakhir.
Oh, luar biasa. Jadi kita lihat skor terakhir. Nah, Mbak Eka kembali memimpin ya, disusul oleh Mbak Ima, Mas Aldi, Mbak Tiwi, Mr. X ini siapa? Mbak Aulia dan Mas Dadang. Semua nilainya luar biasa bagus-bagus ya. Tinggal yang membedakan ini kecepatan dalam menjawab saja. Oke, selamat buat Mbak Eka dan teman-teman yang sudah mengikuti kuis sampai hari kelima ini. Jadi untuk materi kelima ini saya kira sudah selesai ya. Nanti kita bisa lanjut di grup. Jadi kalau mau diskusi bisa di grup sambil teman-teman saya mohon untuk mempelajari ini modulnya. Karena tidak lama lagi kita akan mengikuti tes tryout. Jadi tryoutnya nanti ada 2 teman-teman. Sebenarnya ada 3. Nanti saya kasih 3 soalnya ke teman-teman. Yang satu ini soal yang lama, mungkin yang pernah ikut di kelas sebelumnya ini sudah tahu. Kemudian yang 2 tryout ini tryout terbaru yang soal-soalnya agak mendekati soal ujian. Gitu, agak mirip dengan soal ujian. Tapi yang akan kita bahas yang tryout 2. Gitu ya. Untuk tryout 1 nanti saya share rekamannya, itu bisa dinonton. Kemudian untuk tryout 2 akan kita bahas. Untuk tryout 3 ini nanti akan dibahas di kelas yang batch 7. Tapi nanti teman-teman bisa bergabung ke grup alumni, nanti bisa bergabung nanti ketika batch 7 pembahasan soal, gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum selesai mungkin di sini sudah ada link materi ya. Link materi ini admin atau ini tes materi. Jadi saya klik dulu. Oh, tes materi. Oke. Jadi yang sudah ada di kolom chat ini ada tes materi 5, silakan dikerjakan. Ini setelah itu tes materi, oke, tes materi 5. Setelah itu mungkin bisa mempersiapkan diri untuk kelas terakhir besok itu dengan mempelajari modul 1 sampai dengan modul 6. Dan jika ada hal-hal yang masih kurang atau ada yang ingin ditanyakan itu bisa ditanyakan di dalam grup. Nanti kita lanjut di situ. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di kelas kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1 batch 6 ini untuk hari yang kelima. Semoga teman-teman tidak capek ya dalam belajar, terus mengasah diri, dan sekali lagi perbanyak baca modul. Karena soal-soal nanti yang keluar itu semua berasal dari modul. Kalau tidak ada di modul berarti ada di Perlem 12 2021 jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Sampai ketemu di hari ke-6 besok di jam yang sama. Dadah.